Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Cantika NIM 2233001. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah pengantar aplikasi komputer, yaitu pengenalan dan pengaplikasian Microsoft Word. Yang pertama, table of content dan export notes. Table of content yaitu hal yang serupa dengan daftar isi. Ketika kita telah selesai mengetik dokumen kita, kemudian kita ingin membuat daftar isi, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah table of content. Yang kedua, kemudian klik styles, lalu pilih name styles, maka akan muncul kotak seperti gambar di berikut ini. Yang selanjutnya, setelah muncul kotak tersebut, buatlah nama style dengan box section, kemudian pada kotak yang paling bawah pilih plain text. Kemudian pilih format font, kemudian aturlah format fontnya sesuai dengan format pada gambar berikut ini. Aturlah font serta ukuran yang kita inginkan. Langkah terakhir adalah yang paling susah, yaitu klik OK. Selanjutnya, klik format, kemudian pilih paragraf. Silakan tentukan format yang kita inginkan, tapi jika kita ingin tampilannya bagus dan rapi, atur formatnya sesuai dengan gambar berikut. Setelah klik OK lagi. Cara mengupdate table of content yang pertama, klik pada table of content yang terletak pada lembar kerja Microsoft Word kita. Yang kedua, pilih update. Yang ketiga, klik update enter table untuk mengupdate seluruhnya. Setelah selesai mengatur format table of content, sekarang kita akan menampilkannya dalam bentuk daftar isi. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, letakkan kursor pada pojok kiri lembar kerja Microsoft Word. Kedua, pilih reference. Ketiga, pilih automatic table. Keempat, klik OK. Sekarang kita akan melanjutkan dengan membuat list of figure yang kita akan membuatnya di bawah table of content. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, klik reference. Yang kedua, klik insert table of figure. Yang ketiga, pilih option. Yang keempat, atur formatnya dengan sesuai gambar berikut. Yang kelima, klik OK dan lihatlah hasilnya. Selanjutnya, agar dokumen kita terlihat lebih teratur, kita akan membuat list of table. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik reference. Yang kedua, pilih table of content. Lalu insert table of content. Ikuti format sesuai gambar. Buat kita yang suka mengelola dokumen di Microsoft Word, cara membuat footnote atau catatan kaki cukup penting untuk diketahui. Dengan adanya footnote, maka laporan atau karya ilmiah akan terlihat lebih rinci dan rapi. Karya ilmiah seperti laporan praktikum, skripsi, makalah, dan laporan penelitian bisa lebih lengkap dengan adanya footnote di bagian bawah halaman. Footnote atau catatan kaki ini berfungsi untuk menjelaskan, mengomentari, atau memberikan referensi untuk sesuatu yang telah kita sebutkan dalam dokumen. Biasanya, footnote atau catatan kaki muncul di bagian bawah halaman dari endnote, catatan akhir datang di akhir dokumen atau section. Untuk membuat footnote pada Microsoft Word, kita perlu meletakkan kursor pada bagian kata atau kalimat yang membutuhkan footnote. Pada deretan menu di bagian atas, kita harus memilih reference. Menu tersebut terletak di antara menu page layout, dan mailings. Di dalam menu reference, maka kita bisa menjumpai submenu footnote yang terdiri dari AB1 insert footnote, insert endnote, next footnote, dan show notes. AB1 insert footnote merupakan fitur utama dalam membuat footnote. Sementara insert endnote adalah fitur untuk memasukkan endnote catatan akhir di mana reference catatan akan langsung ditempatkan di bagian paling akhir sebuah dokumen. Next, footnote merupakan sebuah fitur yang memudahkan pengguna untuk melihat footnote yang sudah dibuat pada lintas halaman. Jika kita melakukan klik pada next footnote, maka akan muncul juga previous footnote, di mana itu bisa memudahkan kita dalam memeriksa semua footnote di lintas halaman. Sementara fitur show note bisa membuat kita langsung menuju referensi pada footnote di bagian halaman yang aktif.
Langkah-langkahnya yaitu letakkan kursor di belakang kata atau kalimat yang ingin ditambahkan footnote atau catatan kaki. Yang kedua, klik menu reference AB1 footnote. Setelah melakukan klik pada AB1 footnote, maka kita bisa langsung menyusun footnote di bagian bawah dokumen. Jika ingin lebih ringkas, setelah meletakkan kursor di bagian belakang kata, kita bisa langsung menekan tombol Alt plus Ctrl plus F untuk menambah footnote. Untuk melakukan kustomisasi, semisal ukuran dan spasi pada footnote, kita bisa melakukan klik kanan pada area footnote, style, modify. Selanjutnya ada text citation dan bibliografi. Fitur bawaan dari Microsoft Word memungkinkan kita untuk memasukkan citation dengan cara mengklik insert citation pada tab reference, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Akan tetapi, untuk memasukkan citation, kita harus memasukkan data situasinya terlebih dahulu, seperti author, title, CIT, year, publisher, secara manual dengan cara mengklik Add Now Source. Membuat bibliografi dengan sumber yang dikutip di dokumen, kita siap untuk membuat bibliografi. Yang pertama, letak kursor di tempat yang kita inginkan. Yang kedua, masuk ke referensi, pilih bibliografi, dan pilih salah satu format. Selanjutnya ada text caption dan text index. Berikut adalah cara menyisipkan keterangan caption ke gambar di dokumen Microsoft Word. Jalankan aplikasi Microsoft Word dan selanjutnya buka dokumen berisi gambar yang ingin diberi keterangan atau caption. Klik gambar untuk menyelesaikannya. Pastikan kita telah berada di tab reference dan kemudian klik tombol insert caption. Alternatif lainnya, kita dapat mengklik kanan tombol mouse tepat di gambar untuk menampilkan daftar menu pintas dan kemudian pilih insert caption. Kotak dialog caption yang muncul, pilih label yang akan disertakan. Bila ingin menggunakan label sendiri, misalnya label gambar, buat label terlebih dahulu menggunakan tombol New Label. Tulis keterangan caption yang akan disisipkan ke gambar, dan kemudian klik tombol OK. Sekarang keterangan caption telah disisipkan ke gambar di dokumen Microsoft Word. Text table of authorities dan text footnotes. Tabel otoritas mencantumkan referensi dalam dokumen hukum bersama dengan jumlah halaman tempat referensi muncul. Untuk membuat tabel otoritas, tandai kutipan dan Microsoft Word menyisipkan TA khusus bidang di dalam dokumen. Selanjutnya kita bisa mencari dokumen untuk kutipan panjang atau pendek berikutnya untuk ditandai, atau kita bisa secara otomatis menandai setiap kemunculan kutipan berikutnya. Jika kita tidak ingin menggunakan kategori kutipan yang sudah ada, seperti kasus atau undang-undang, kita bisa mengubah atau menambahkan kategori kutipan. Selanjutnya, membuat tabel otoritas. Yang pertama, klik di mana kita ingin menyisipkan tabel otoritas. Yang kedua, untuk memastikan bahwa dokumen penomoran dengan benar, kita perlu menyembunyikan kode bidang dan teks tersembunyi. Jika bidang TA terlihat, klik perlihatkan atau sembunyikan dalam grup paragraf pada tab beranda. Selanjutnya, pada tab preferensi, di grup tabel otoritas, klik sisipkan tabel otoritas. Dalam kotak kategori, klik kategori yang kita inginkan, serta di tabel otoritas, untuk menyertakan semua kategori, klik semua. Terakhir, pilih tabel opsi otoritas lain yang kita inginkan. Selanjutnya, menghapus entry dari tabel otoritas. Yang pertama, jika tidak melihat bidang TA, klik perlihatkan atau sembunyikan grup paragraf pada tab beranda. Selanjutnya, pilih seluruh tabel bidang entry otoritas, termasuk kurung kerawal, lalu tekan delete. Untuk memperbarui tabel otoritas, klik di sebelah kiri tabel otoritas dan tekan F9. Selanjutnya ada text caption. Dokumen yang dibuat menggunakan aplikasi Microsoft Word tidak hanya terdiri dari teks saja. Kita juga dapat menyisipkan objek lain seperti gambar, clip art, grafik, dan lain sebagainya. Menyertakan gambar yang memiliki keterkaitan erat dengan dokumen Word dapat membantu memperkuat isi dokumen dan menambah kesan profesional. Microsoft Word memiliki fitur yang memberi kemudahan kepada kita untuk menyisipkan gambar ke dokumen Word. Namun tidak sedikit gambar hanya sekedar disisipkan saja ke dokumen tanpa keterangan caption yang bisa menjelaskan gambar tersebut.
Keterangan caption pada gambar dapat membantu pembaca memahami gambar yang disertakan. Selanjutnya, di Microsoft Word, selain proses menyisipkan gambar ke dokumen cukup mudah, kita juga dapat menyisipkan keterangan caption ke gambar dengan mudah pula. Microsoft Word menyediakan fitur yang ditunjukkan untuk maksud ini. Berikut ini adalah cara menyisipkan keterangan caption ke gambar dokumen di Microsoft Word. Langkah-langkahnya, yang pertama ada jalankan aplikasi Microsoft Word dan selanjutnya buka dokumen berisi gambar yang ingin diberi keterangan caption. Klik gambar untuk menyeleksinya, pastikan kita telah berada di tab Reference dan kemudian klik tombol Insert Caption. Selanjutnya ada text index. Index mencantumkan istilah dan topik yang dibahas dalam dokumen bersama dengan halaman yang muncul. Untuk membuat indeks, kita bisa menandai entry index dengan menyediakan nama entry utama dan referensi silang di dokumen. Lalu kita membuat indeks. Kita juga dapat membuat entry index untuk masing-masing kata, frasa, atau simbol untuk topik yang membentang dalam rentang halaman, atau yang merujuk ke entry lain, seperti transportasi. Lihatlah sepeda. Saat kita memilih teks dan menandai sebagai entry index, Word menambahkan bidang khusus XE yang menyerta marka utama yang ditandai dengan semua informasi referensi silang yang kita pilih untuk disertakan. Setelah kita menandai semua entry index, kita memilih desain index dan menyusun indeks selesai. Word mengumpulkan entry index, mengurutkan menurut abjad, mereferensikan nomor halaman, menemukan dan menghapus entry duplikat dari halaman yang sama, dan menampilkan indeks dalam dokumen. Teks Table of Authorities. Tabel otoritas menyantumkan referensi dalam dokumen hukum bersama dengan jumlah halaman tempat referensi muncul. Untuk membuat tabel otoritas, tandai kutipan dan Microsoft Word menyisipkan TA khusus bidang dalam dokumen. Selanjutnya kita bisa mencari dokumen untuk kutipan panjang atau pendek berikutnya untuk ditandai, atau bisa secara otomatis menandai setiap kemunculan kutipan berikutnya. Jika kita tidak ingin menggunakan kategori kutipan yang sudah ada, seperti kasus atau undang-undang, kita bisa mengubah atau menambahkan kategori kutipan. Saat kita menyusun tabel otoritas, Word mencari kutipan yang ditandai, menatanya menurut kategori, mereferensi nomor halamannya, dan menampilkan tabel otoritas di dalam dokumen. Misalnya, bidang TA, Baldwin Alberti. Membuat entry berikut ini dalam kategori kasus tabel otoritas. Tabel otoritas, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, klik di mana Anda ingin menyisipkan tabel otoritas. Yang kedua, untuk memastikan bahwa dokumen penomoran dengan benar, kita perlu menyembunyikan kode bidang dan teks tersembunyi. Jika bidang TA terlihat, klik perlihatkan atau sembunyikan dalam grup paragraf pada tab beranda. Yang ketiga, pada tab preference, di grup tabel otoritas, klik sisipkan tabel otoritas. Yang keempat, dalam kotak kategori, klik kategori yang ingin kita sertakan di tabel otoritas. Untuk menyertakan semua kategori, klik semua. Yang kelima, lakukan salah satu dari langkah berikut ini. Yang keenam, pilih tabel opsi otoritas lain yang kita inginkan. Mengedit atau memformat tabel entry otoritas. Untuk mengubah tabel entry otoritas, kita harus memodifikasi teks dalam tabel bidang entry otoritas. Yang pertama, jika tidak melihat bidang TA, klik perlihatkan atau sembunyikan grup paragraf pada tab beranda. Yang kedua, temukan bidang TA untuk entry yang ingin kita ubah. Yang ketiga, untuk mengedit atau memformat tabel entry otoritas, ubah teks di dalam tanda kutip. Yang keempat, Baldwin Alberti 58 WNUED 243. Yang kelima, untuk memperbarui tabel otoritas, klik di sebelah kiri tabel otoritas dan tekan F11. Menambahkan atau mengubah kategori kutipan untuk tabel otoritas. Jika kita tidak ingin menggunakan kutipan yang sudah ada, seperti kasus atau undang-undang, kita bisa menambahkan, mengubah kategori kutipan tersebut. Menghapus entry dari tabel otoritas. Yang pertama, jika tidak melihat bidang TA, klik perlihatkan atau sembunyikan grup paragraf pada tab beranda. Yang kedua, pilih seluruh tabel bidang entry otoritas termasuk kurung kerawal, lalu tekan delete. Yang ketiga, untuk memperbarui tabel otoritas, klik di sebelah kiri tabel otoritas dan tekan F9.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.